Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikhau atau akho, persaudaraan. Jadi ngaji bareng kita sekarang kita Taisirul Halak ini memasuki bab persaudaraan. Apa itu persaudaraan? Wa rabitatun bainas syakhsaini tahaqqaqa bainahuma al-mawaddah. Persaudaraan adalah ikatan antara dua orang yang mana di dalam ikatan itu terdapat kasih sayang yang nyata. Jadi persaudaraan itu adalah ikatan antara manusia, antara orang-orang yang mana dalam ikatan itu terdapat rasa kasih sayang. Nah, itu persaudaraan namanya. Jadi kalau ada rasa benci dan lain semacamnya, itu bukan persaudaraan. Oleh karena itu, fayutlabu min kulli minhuma lil akhar al-wasatu bil mal. Oleh karena itu, orang atau masing-masing dari mereka itu dituntut untuk al-wasah bil mal. Saling melakukan kebaikan, saling menyayangi, saling melakukan kebaikan, walaupun sampai mengorbankan dengan harta bil mal. Jadi yang satunya berbuat baik dengan mengeluarkan harta terhadap saudaranya yang lain, nah itu termasuk bagian dari tuntutan terhadap diri kita dalam hal persaudaraan dengan saudara-saudara kita. Walaupun sampai mengeluarkan harta seperti itu. Kemudian wal i'anatu bin nafsi, menolong dengan diri kita, dengan jiwa kita, dengan jati diri kita, membantu terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Wal afwu aniz zallati, memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Wal ikhlas, wal wafa, setia. Jangan ada dusta di antara kita bersama gitu. Wat takhfifu alaihi. Kemudian permudahlah. Kita harus mempermudah, jangan mempersulit teman-teman kita, saudara-saudara kita. Wa tarkut takallufi. Jangan sampai membebani mereka. Apalagi dalam urusan membebani hal-hal yang tidak ada faedahnya. Apalagi sampai membebani dalam hal-hal yang berbau memicu kemaksiatan, itu enggak, lebih baik, lebih parah lagi itu. Jangan sampai membebani teman-teman atau saudara-saudara kita. Kalau membebaninya dalam hal-hal yang bermanfaat, is okay, gak ada masalah, no problem, mafi muskil. Tapi kalau gak ada faedahnya, kemudian dibebankan kepada teman-teman kita, wah, kepada saudara-saudara kita, jangan sampai. Kemudian wasukutu amma yu'zi, kita diam, dituntut untuk diam dari hal-hal yang membuat saudara-saudara kita merasakan sakit. Intinya jangan sampai menyakiti saudara-saudara kita. Jangan. Wattakallum bima yardahu syar'u, wattakallumu bima yardahu syar'u, dan kita dituntut untuk berbicara dengan sesuatu yang diridhoi oleh syariat. Jangan gibah terus. Jadi manusia, jadi orang itu jangan gibah terus. Utamanya ini cewek-cewek yang biasanya, ibu-ibu yang biasanya ngobrol ya. Termasuk juga para teman-teman laki-laki juga semuanya. Jangan sampai gibah. Berbicaralah dengan saudara-saudara kalian, dengan circle-circle kalian, dengan pembicaraan yang diridhoi oleh syariat. Dan juga pembicaraan yang wayak baluhu ad-dinu, yang diterima oleh agama, tidak menyimpang dari agama. Minimal kalau kita tidak bisa berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat, tentang hal-hal yang diridhoi oleh syariat, maka janganlah berbicara yang tidak diridhoi oleh syariat. Guyon, biasa saja. Jangan sampai gibah lah. Intinya berbicara hal-hal yang tidak sampai menyimpang dari syariat. Oleh karena itu, faya'muruhu bil ma'rufi wa yanhahu 'anil munkar. Kita dituntut juga untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Perintahkanlah kebaikan, cegahlah kemungkaran terhadap saudara-saudara kita.
ajak sholat mereka, ajak sholat. Kalau nggak sholat, ajak jauhi perzinahan, jauhi judi dan lain sebagainya. Wa yad'u lahu bihusnil hali wa dawamil istiqomah. Kemudian juga ajak mereka untuk selalu berbuat baik, berperilaku baik, bertingkah baik. Wa dawamil istiqomah, dan juga senantiasa untuk istiqomah. Nah, ini teman-teman yang sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa istiqomah itu sebenarnya yang paling gampang untuk istiqomah adalah dari lingkungan, dari circle. Kalau teman-teman kita, circle kita, lingkungan kita, saudara-saudara kita, itu effortnya dalam urusan untuk meningkatkan atau mengimprove soft skill kita itu lebih baik, untuk lebih improve, lebih baik ke depannya, maka kita akan tergiur juga untuk ikut improve, untuk ikut menyaingi terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Istiqomah itu paling gampang ya dengan cara lingkungan yang baik, karena memang berpengaruh banget yang namanya lingkungan, saudara-saudara, circle-circle itu. Wa amma fadlul ikha fakabirun, keutamaan persaudaraan itu banyak banget. Li'annahu yab'atu 'ala takhulluqi bimahasinil akhlak. Karena persaudaraan itu mendorong kita untuk senantiasa melakukan atau berperilaku bertingkah laku yang baik. 'Ala takhulluq bimahasinil akhlak. Berperilaku yang baik. Dengan persaudaraan kita akan senantiasa didorong untuk melakukan hal-hal yang baik. Wa yu'allifu bainal qulub, dan juga menyatukan atau saling menyayangi antar hati, saling mengasihi, saling merasakan yang namanya sifat handai tolan, saling menyayangi, saling merasakan kasih sayang lah antar hati yang satu dengan hati yang lain. Dan wabihi yakunu islahu dzatil bainil ladzi ja'alahu Allahu min thamaratit taqwa. Dan dengan persaudaraan itu maka kita akan senantiasa berperilaku baik, berperilaku islah kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang lain. Begitupun sebaliknya. Kenapa kok sedemikian? Karena memang adanya islah dzatil baini itu, ataupun persaudaraan, melakukan kebaikan, itu merupakan min samaratit taqwa, termasuk bagian dari buahnya takwa. Kita sudah membahas tentang takwa, sudah melewati pembahasan takwa di part yang ketiga. Bisa dilihat kalau belum nonton. Nah, itu persaudaraan yang memicu terhadap perilaku yang baik, budi pekerti yang baik, itu merupakan samaratut takwa, merupakan bagian buah dari takwa. Sehingga faqalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian semua kepada Allah, wa aslihu, dan berperilaku baiklah kalian semua terhadap teman-teman kalian semua, saudara-saudara kalian semua. Hal ini, berperilaku baik dan takwa, ini merupakan satu kesatuan, dan berperilaku baik ini merupakan samroh dari takwa. Samroh, buah dari takwa. Intinya kalau kita berperilaku baik ke orang lain, itu juga termasuk bagian dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.